Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya operator MAN dan MTSN, saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara mengisi perhitungan tabel data tukin. Jadi pada dasarnya teman-teman, untuk tabel ini saya hanya ingin memastikan anggaran 2021 kelebihan maupun kekurangannya. Nah teman-teman, untuk pengisian merokok dulu. Untuk pengisian anggaran tabel tukin ini, yang pertama yang kita harus isi adalah itu anggaran DIPA 2021. Nah teman-teman, saya mengambil contoh misalkan MAN Insan Cendekia. Nah anggaran DIPA 2021 ini itu teman-teman silakan buka saktinya, masuk ke DIPA 2001, atau teman-teman juga bisa meng-cross check di database versi A. Nah teman-teman, untuk anggaran DIPA 2021 ini, misalkan saya mengambil contoh jumlah DIPA-nya sebesar 100 juta rupiah. Lalu kebutuhan 2021, teman-teman silakan mengambil data dari database versi A. Jadi kebutuhan tukin di 2021, teman-teman silakan mengambil data dari database versi A 2021. Misalkan kebutuhannya sebesar 450.000 rupiah, 4 juta. Oke, misalkan 45 juta rupiah. Oke teman-teman, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk kebutuhan 2021, silakan teman-teman lihat database versi A 2021. Di situ ada kebutuhan tukin 2021. Oke teman-teman, selanjutnya untuk kebutuhan 2020, teman-teman masukkan nilai yang belum terbayarkan di tahun 2020. Nah misalkan teman-teman sudah membayarkan, tidak ada lagi kekurangan tahun 2000, sudah dibayarkan tahun 2020, maka teman-teman silakan mengisi angka 0 di sini. Lalu di tahun 2019, misalkan teman-teman juga sudah membayarkan full di tahun 2020, maka di sini tulis angka 0. Nah tapi teman-teman, misalkan di tahun 2020 ini teman-teman masih ada kekurangan, misalkan sebanyak 2 bulan, misalkan sebanyak 2 bulan, nilainya misalkan sebesar 10 juta rupiah, misalkan sebesar 10 juta rupiah. Ini saya ulangi sekali lagi teman-teman, ini adalah bukan total kebutuhan 2021 2020, tetapi kebutuhan 2020 yang belum terbayarkan dan akan kita bayarkan menggunakan anggaran DIPA 2021. Nah contoh misalkan ada yang belum terbayarkan sebanyak 2 bulan atau sebesar 2 bulan atau sebesar 10 juta rupiah. Di 2019 juga sama. Jadi misalkan teman-teman akan membayarkan total kebutuhan tukin 2019 yang belum terbayarkan misalkan sebesar 15 juta rupiah. Oke seperti ini. Nah ini yang saya maksud dengan kebutuhan, bukan total kebutuhan 2020 dan bukan total kebutuhan 2019. Lalu misalkan 2019 ini sama sekali belum terbayarkan, maka kita input semua kebutuhan itu. Artinya 2020 dan 2019 kita memasukkan angka sesuai dengan yang belum terbayarkan di tahun 2020 dan akan kita bayarkan di tahun 2021. Oke, saya ulangi sekali lagi teman-teman. Untuk kolom kebutuhan 2020 dan 2019 kita masukkan angka sesuai dengan jumlah kebutuhan yang belum terbayarkan. Misalkan kalau sama sekali belum pernah terbayarkan, maka kita input secara keseluruhan. Tetapi bila mana sudah ada yang pernah terbayarkan, maka kita hanya memasukkan
nilai yang belum terbayarkan di 2020 dan nilai yang belum terbayarkan di 2019. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kebutuhan 2020 ini sudah dibayarkan di bulan Januari? Maka teman-teman tetap memasukkan di sini angka sebesar 10 juta rupiah karena dibayarkan di tahun 2021. Nah, maksud saya adalah untuk total kebutuhan 2020 dan 2019 adalah total nilai kebutuhan yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2020. Total yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2020. Tadi misalkan di tahun 2020 ini belum dibayarkan sebanyak 2 bulan, maka yang kita masukkan adalah angka sebesar 2 bulan, bukan sebesar 12 bulan atau 1 tahun. Tapi sekali lagi saya ulangi, 2020 dan 2019 adalah total kebutuhan yang belum terbayarkan. Kalau sudah terbayarkan, maka saya ulangi, total kebutuhan 2020 dan 2019 adalah total kebutuhan yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2020. Artinya tidak dibayar menggunakan anggaran tahun 2020. Dan akan kita bayarkan menggunakan anggaran tahun 2021. Oke, saya kira sudah jelas. Lalu kita masuk ke kolom yang sudah dibayarkan. Nah, teman-teman, yang saya maksud sudah dibayarkan ini adalah jikalau teman-teman membayar Aktukin 2020 menggunakan anggaran DIPA 2021. Saya contoh misalkan untuk tahun 2020 ini teman-teman sudah membayarkan di bulan Januari sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita masukkan angka sebesar 10 juta rupiah karena kita membayar menggunakan anggaran tahun 2021. Kita bayarkan menggunakan anggaran tahun 2021. Lalu misalkan tahun 2019 teman-teman, karena kemarin terkenal dengan Juknis, ada beberapa teman-teman yang sudah membayarkan, namun ada juga yang masih banyak yang belum membayarkan anggaran tahun 2019. Oke, nah teman-teman, jikalau belum terbayarkan yang 15 juta ini, maka teman-teman silakan masukkan angka 0 di sini. Tapi bila mana yang sudah membayarkan, misalkan ada satker yang di bulan Januari sudah mencairkan sebesar 15 juta atau total kebutuhan 2019 sudah dicairkan di tahun 2021 bulan Januari sebesar 15 juta rupiah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang sudah dibayarkan ini adalah yang dibayarkan menggunakan anggaran DIPA tahun 2021. Oke teman-teman, saya kira jelas seperti itu. Lalu di kolom atau di tabel yang kolom warna abu-abu ini teman-teman tidak perlu lagi merubah karena sudah saya buatkan rumusnya di sini. Nah teman-teman, inilah nanti yang akan kita alokasikan jikalau masih ada kelebihan, kita alokasikan untuk menutupi pagu minus, sehingga mudah-mudahan sampai dengan tahun ini kita bisa mengurangi pagu minus di madrasah, dan target kita adalah tahun 2021 madrasah tidak ada lagi akun-akun yang minus. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas dan saya terus mengulang ini supaya jelas dipahami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.